Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang maksud dari pidato persuasif. Dari kemarin Ibu selalu memberikan materi, meminta kalian untuk mengerjakan tugas di buku e-learning atau buku bukan buku e-learning tapi buku BSE yang sempat kita bagikan di grup BSE kelas 9 itu. Di situ ada pidato tentang Seven Suzuki. Nah, pidato Seven Suzuki ini dia mengungkapkan kebebasan hak dia berpendapat sebagai seorang anak seperti itu ya. Nah, kemarin sudah saya suruh menanggapi dengan dikerjakan di CPT. Alhamdulillah ternyata baru 28 yang mengerjakan. Itu sudah nambah dari kemarin, hanya 15. Sekarang sudah 28. Alhamdulillah berarti memang ada yang mengerjakan walaupun masih ada sekitar 10 orang yang belum mengerjakan. Nah, itu nanti tinggal kalian mau mengerjakan atau enggak. Nanti kalau mau mengerjakan Ibu tambahin waktu, kalau tidak ya itu urusan kalian sendiri seperti itu ya. Nanti nilainya juga terserah saya karena kalian juga terserah kalian mengerjakan atau enggak. Nah sekarang sebelum Ibu memberikan tugas ulangan harian tentang pidato persuasif, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pidato persuasif. Pidato persuasif ini adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyampaikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Nah, pidato persuasif ini artinya adalah pidato yang mempengaruhi siapa? Mempengaruhi pembaca dengan argumen-argumen yang dimiliki oleh si pembicara. Nah, argumen-argumen itu bisa argumen-argumen untuk memberikan pernyataan yang bisa mengubah isi hati dari pendengar itu tadi. Nah, itu yang dinamakan pidato persuasif. Kemudian ada jenis pidato sambutan. Pidato sambutan ini bisa kita dengar atau bisa kita lihat biasanya di sambutan Bapak Kepala Sekolah ketika mengisi sebuah acara. Seperti kalau misalkan kita kemarin itu acara Isra Mi'raj, seperti itu ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah. Itu bukan dinamakan juga pidato persuasif, itu hanya pidato yang sambutan seperti itu. Kemudian pidato pemerintahan itu bisa biasanya dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo atau Bapak Presiden seperti itu. Kemudian pidato instansi itu yang dilakukan oleh suatu instansi, bisa dinas pendidikan, bisa Bapak Bupati seperti itu. Nah, kemudian ceramah ini juga sering kita dengarkan di berbagai YouTube, bisa ceramahnya ustadz seperti itu bisa kita dengar di YouTube, radio, atau di televisi seperti itu. Kemudian metode pidato itu ada 4. Yang pertama manuskrip. Manuskrip itu berarti menggunakan naskah. Menggunakan naskah itu berarti membaca naskahnya. Tidak apa-apa pidato itu menggunakan naskah, itu tidak apa-apa. Kemudian memoriter itu yang berupa hafalan, kita menghafal. Kemudian ekstemporan ini biasanya untuk memperkenalkan suatu produk. Misalkan ada ini biasanya dilakukan oleh seorang sales seperti itu ya, mengenalkan produk, misalkan produk mobil baru atau produk handphone terbaru, iPhone terbaru, atau sepatu baru seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah impromptu. Itu adalah pidato dadakan. Pidato dadakan ini semisal kita di suatu tempat dan kita menyuruh, misalkan pidato kita sambutan dari Bapak Kepala Dinas, itu biasanya bersifat dadakan seperti itu, tidak ada skripnya, tidak ada naskahnya, dan tidak dihafalkan juga seperti itu. Kemudian tujuan pidato ini memberi informasi kepada pendengar. Tentu saja pidato ini memberikan informasi, meyakinkan pendengar. Nah, meyakinkan pendengar ini yang dimaksud tadi adalah mempengaruhi, kemudian menghibur,
dan menggerakkan pendengar. Menggerakkan itu maksudnya bukan menggerakkan kita bergerak seperti itu, tapi menggerakkan hati atau pikiran dari pendengar itu. Kemudian langkah-langkah menentukan informasi. Informasi apa sih yang disampaikan oleh pidato itu? Yang pertama adalah membaca dan mendengarkan. Tentu saja kita harus membaca dan mendengarkan. Kalau tidak membaca dan mendengarkan itu tidak bisa menemukan informasi yang ada di pidato persuasif. Kemudian mencatat informasi penting. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan pesan dan informasi penting yang terdapat di dalam pidato persuasif. Seperti itu. Nah, kemudian nih, menyimpulkan isi. Yang pertama adalah memusatkan perhatian, menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan bolpoin, mendengarkan atau membaca pidato persuasif, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi, menyimpulkan isi pidato, dan kemudian menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, ini yang kita lewati materinya yang kemarin. Jadi kalian saya minta untuk menyimpulkan isi pidato dari Seven Suzuki. Sudahkah kalian melakukan langkah ini? Jika belum, besok lagi kalau misalkan ada tugas untuk menentukan isi pidato persuasif, kalian harus membaca betul-betul, membaca dengan benar, berkonsentrasi, dan kalau bisa mencatat. Kalau tidak bisa dicatat, bisa di stabilo. Misalkan itu sudah berbentuk skrip seperti itu. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Simpulan harus memuat pokok isi pidato, pokok pikiran, pokok utama yang ada di dalam pidato. Kemudian simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Misalkan di situ kita pidatonya adalah tentang kebersihan, jangan menyimpang dari isi pidato tentang misalkan tentang hak asasi manusia. Itu akan menyimpang seperti itu. Kemudian simpulan bukan komentar, melainkan isi ringkasan pidato. Komentar itu apa sih? Komentar itu seperti kritik dan saran, tidak seperti itu. Jadi ringkasan dari isi pidatonya. Saya kira semua sudah paham ini tentang aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato. Kalian pasti sudah paham semua ya. Oke, kemudian struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, ya, kemarin strukturnya itu ada pembuka. Nah, ini struktur, isi, dan penutup. Pembuka itu ya ucapan syukur, isinya adalah permasalahan, dan penutupnya adalah bagian akhir, seperti kesimpulan dan ucapan terima kasih. Seperti itu. Nah, ini di dalam persuasif itu ada kalimat persuasif. Konjungsinya kita lewati ya, karena ini sangat sulit kalau kita jelaskan melalui video. Kalau bisa ini akan Ibu jelaskan secara langsung. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kemarin sudah saya minta, saya jelaskan sedikit. Yang mana kalimat persuasif ini, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dan pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembaca. Jadi, kalimat persuasif ini tadi itu berisi kalimat ajakan. Kalimat yang mempengaruhi. Ayo, kita harus menjaga kebersihan agar kita terhindar dari COVID-19 seperti itu. Itu berupa kalimat persuasif. Selanjutnya ciri-ciri kalimat persuasif: membujuk, mengajak dan mempengaruhi seseorang. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, sekarang sampai ke penyusunan pidato persuasif. Nah, ini dia. Ini yang akan menjadi tugas adik-adik ulangan. Jadi Ibu tidak
meminta kalian untuk ulangan CBT. Jadi ibu meminta kalian untuk berpidato. Pidatonya ini nanti kalian buat dan kalian pidato boleh menggunakan naskahnya itu dibaca, tapi harus ekspresinya sesuai dengan orang berpidato. Jadi pidato kalian ini nanti direkam dan kemudian dikirimkan ke KI 4 ya. Pidatonya bisa mengambil di internet. Jadi ini sudah ibu buat mudah sekali, tidak membuat sendiri tapi mendownload dari internet. Ini juga ibu lakukan kepada kakak tingkat kalian dulu, kakak kelas kalian di kelas 9 dulu juga seperti itu. Secara langsung dan harus dihafal. Dan ini sekarang ibu buat mudah, kalian membuat pidato dan kemudian membacanya, kemudian direkam ya. Direkam dan dikirimkan ke KI 4. Jadi kalian mencari dulu pidatonya di internet dan setelah itu bisa dihafalkan, bisa dibaca, tapi ekspresinya harus sesuai dengan orang yang berpidato. Seperti itu. Nah, ini kalau kita membuat sendiri pidato persuasif, yang pertama adalah menentukan tema. Temanya bebas, tidak ibu suruh untuk tema apa, temanya bisa bebas. Kemudian mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Kemudian menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka pidato. Nah, persiapan materi. Untuk berpidatonya itu ada persiapan materi, persiapan pendengar, aspek yang diperhatikan dalam pidato. Nah, kalau persiapan materi ini biasanya dengan menghafal seperti itu. Karena di sini ibu buat mudah, jadi kalian tidak perlu menghafal. Menghafal lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak mau menghafal, itu tidak usah dihafalkan, hanya dibaca saja. Pendengarnya siapa? Karena ini kita tidak di depan kelas, jadi pendengarnya hanya ibu. Jadi kalian bisa berekspresi sebagus mungkin, sebaik mungkin dalam berpidato. Nah, aspek yang diperhatikan di dalam pidato, karena ini kita pidatonya secara rekaman, jadi bajunya diperhatikan harus rapi. Dan yang kalau laki-laki memakai baju koko atau baju hem, yang perempuan memakai gamis dan berjilbab seperti itu ya. Nah, itu nanti direkam, tidak usah lama-lama, 5 menit saja sudah cukup. Jadi kalian tugasnya adalah merekam pidato. Oke, jelas ya? Merekam pidato. Nah, nih kan tadi ini kalau kita pidato di depan kelas. Nih, oke. Nah, suaranya, sifat badannya dan wajaran sikap. Oke. Jadi itu tugas ulangan untuk bahasa Indonesia pidato persuasif. Bisa dikumpulkan paling lambat di hari Senin minggu depan ya. Jadi ibu mau menambahkan lagi, jadi sebelum guru yang baru datang, saya minta kalian bekerja sama dengan ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun ibu ini sebagai guru pengganti, tapi tetap dihargai dan dihormati, serta tugas-tugasnya juga dikerjakan. Bukan malah tidak mengerjakan tugas-tugas ibu karena dikira ibu ini guru pengganti. Sebenarnya sama saja. Nanti kalau guru penggantinya sudah datang, guru penggantinya pun sudah datang, itu nanti tugas-tugas tetap akan saya lemparkan ke ibu guru yang baru seperti itu. Jadi untuk ini kan sudah ibu sesuaikan dengan materi. Kalian harus menganggap bahwa ibu ini bukan guru penggantinya, tapi benar-benar guru bahasa Indonesia seperti itu. Saya berharapnya seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.